Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis di dalam 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos, mengenal tokoh Samuel tentulah kita mengingat tentang kisahnya yang masih muda telah dipersembahkan kepada Tuhan oleh ibunya Hana sebagai wujud syukur dan najar atas anugerah Allah. Ia bertumbuh dan dibesarkan di lingkungan rumah Tuhan di Silo, melayani di bawah bimbingan Imam Eli. Meskipun hidup di tengah kondisi rohani Israel yang sedang merosot dan kepemimpinan iman yang tidak ideal, Samuel dikenal sebagai pribadi yang tulus, taat, dan takut akan Tuhan. Sejak usia muda, ia belajar melayani dan mendengar sehingga hidupnya dipersiapkan Allah untuk menjadi alatnya dalam menyampaikan firman dan memulihkan umat Israel. Dalam renungan kita hari ini adalah awal mula dipanggilnya ia menjadi nabi bagi bangsa Israel. Sobat Kairos, pada suatu masa yang gelap dalam sejarah rohani Israel, ketika firman Tuhan jarang terdengar dan penglihatan-penglihatan ilahi tidak sering terjadi, Allah memilih berbicara kepada Samuel. Ia tinggal di Silo, melayani di rumah Tuhan di bawah bimbingan Imam Eli. Lingkungan ibadah itu tidak sepenuhnya sehat, sebab anak-anak Eli hidup dalam dosa dan menyalahgunakan jabatan imam. Namun, di tengah kemerosotan rohani tersebut, Allah tetap setia menyatakan kehendaknya. Pada malam yang sunyi, ketika lampu rumah Allah hampir padam, Tuhan datang dan berdiri di situ, lalu memanggil Samuel secara pribadi, Samuel, Samuel. Panggilan Allah itu bukan sekedar suara, melainkan perjumpaan. Ungkapan bahwa Tuhan datang dan berdiri menegaskan kehadiran Allah yang nyata dan aktif. Ia tidak jauh, tidak diam, dan tidak acuh terhadap keadaan umatnya. Allah berinisiatif mendekat kepada Samuel, seorang anak yang masih polos tetapi memiliki hati yang terbuka dengan menyebut nama Samuel 2 kali. Allah menunjukkan perhatian yang mendalam dan panggilan yang serius. Ini adalah panggilan yang bersifat personal, bukan umum, menandakan bahwa Allah mengenal Samuel secara intim dan memiliki rencana khusus atas hidupnya. Sobat Kairos, respon Samuel menjadi pusat dan makna rohani dari ayat ini. Ia berkata, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Kalimat ini mencerminkan sikap iman yang dewasa, meskipun diucapkan oleh seorang anak. Samuel menyebut dirinya hamba, menempatkan diri sepenuhnya di bawah otoritas Allah. Ia tidak mengatur Tuhan, tidak meminta pesan yang menyenangkan, dan tidak menawar panggilan itu. Ia hanya membuka diri dan bersedia mendengar. Sikap ini menunjukkan bahwa mendengar firman Tuhan bukan sekedar aktivitas pasif, melainkan kesiapan untuk taat dan melakukan apa yang didengarkan. Sobat Kairos, makna penting dari peristiwa ini adalah bahwa ketaatan mendahului pemahaman. Samuel belum mengetahui bahwa firman yang akan ia terima adalah pesan penghakiman bagi keluarga Eli, pesan yang berat dan tidak menyenangkan. Namun ia tetap berkata, berbicaralah. Ini mengajarkan bahwa relasi sejati dengan Allah tidak dibangun atas dasar kenyamanan, melainkan kesetiaan. Orang yang sungguh-sungguh mendengar Tuhan adalah orang yang bersedia menerima kebenaran, sekalipun itu menegur, mengoreksi, dan menuntut perubahan. Sobat Kairos, bagi orang percaya masa kini, 1 Samuel 3 ayat 10 menjadi cermin kehidupan rohani. Di tengah dunia yang bising, berbagai suara media, teknologi, dan kepentingan pribadi, Allah tetap berbicara. Namun hanya mereka yang menyediakan keheningan batin dan kerendahan hati yang mampu mendengarkan suaranya. Ayat ini mengundang setiap orang percaya untuk menjadikan doa sebagai dialog, bukan sekedar monolog.
dan untuk hidup dengan sikap seorang hamba yang siap mendengar dan taat. Akhirnya, kisah panggilan Samuel mengingatkan bahwa Allah dapat memakai siapa saja yang mau mendengar tanpa memandang usia atau latar belakang. Ketika seseorang berkata dengan sungguh, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar," disitulah awal dari kehidupan yang dipimpin oleh firman dan kehendak Allah. Kiranya kita dimampukan untuk mendengarkan suara dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan memberkati. Salam. 3